Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran akidah. Sini kemarin kita terakhir sampai pada pelajaran yang ke-8. Ya, kita sudah baca beberapa hadis yang disebutkan dalam muqaddimah pendahuluan pelajaran yang ke-8. Kemudian kita akan lanjutkan di sini membaca pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang ke-8. Baik, poin yang pertama di sini semangat para nabi dalam beribadah. Ya, semangat para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam beribadah. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk mengajarkan kepadanya suatu zikir untuk memuji dan sebagai sarana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu merupakan zikir yang paling utama dan zikir yang paling agung maknanya. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam seorang rasul, seorang nabi yang sangat bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memohon kepada Allah untuk diajarkan suatu zikir yang dengannya beliau bisa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut zikir tersebut, dengan mengucapkan zikir tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata mengajarkan kepada beliau suatu zikir yang itu sudah dimaklumi dan sudah diketahui oleh banyak manusia, sudah diketahui oleh umat Nabi Musa alaihissalam, ya, maupun umat-umat yang lainnya, yaitu zikir la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Ya, maka kalimat zikir atau kalimat tauhid ini merupakan zikir yang paling utama dan zikir yang paling agung maknanya. Karena di dalamnya terdapat pengikraran atau penetapan akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka dengan kalimat inilah, ya, dengan sebab kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci. Maka kalimat la ilaha illallah adalah zikir dan doa, bahkan merupakan bacaan zikir dan doa yang paling utama. Kemudian pokok pembelajaran yang kedua tentang agungnya kalimat tauhid. Agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid adalah kalimat yang paling agung maknanya dan sangat berat timbangannya. Tetapi beratnya timbangan berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang mengucapkannya. Seorang munafik mengucapkan kalimat tauhid tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia dusta dalam mengucapkannya. Ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan menjadi berat timbangannya sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Ya, sesuai dengan keadaan orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Adapun orang-orang munafik, mereka juga mengucapkan kalimat tauhid, tapi ini kalimat tauhid yang mereka ucapkan tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beratnya sedikit pun di timbangan nanti. Karena mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan kedustaan, artinya dengan menyembunyikan kekufuran. Mereka hanya menampakkan keimanan, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan seorang mukmin mengucapkan kalimat tersebut dengan memenuhi syarat-syaratnya sehingga ucapannya memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin mengucapkan kalimat tauhid dengan didasari keimanan di dalam hatinya, dia penuhi syarat-syaratnya, dia penuhi rukun-rukunnya, maka dengannya kalimat tauhid la ilaha illallah akhirnya menjadi kalimat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat timbangannya nanti di akhirat. Karena kejujurannya terhadap Allah dalam mengucapkan kalimat tersebut. Maka kalau langit yang 7 dengan semua penduduknya selain Allah dan bumi yang 7 dengan semua isinya diletakkan di satu anak timbangan dan la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lain, maka akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut mencakup penolakan terhadap kesyirikan dan menetapkan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, juga karena terkumpul pada diri orang yang mengucapkannya zikir dan doa, serta terjadinya penghapusan dosa dan kesalahan bagi yang mengucapkannya. Itu semua menunjukkan betapa agungnya keadaan kalimat tauhid. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita baca kemarin, ya, bagaimana kalimat la ilaha illallah itu beratnya mengalahkan berat
ya bumi, langit yang 7 lapis, kemudian bumi yang 7 lapis beserta semua isinya, ya, itu dikalahkan beratnya dengan berat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang yang beriman, seorang mukmin yang dia yang dia mewujudkan syarat-syarat dari kalimat tersebut dan juga dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, selain itu juga tentunya ini akan menjadi penghapus dosa-dosa seorang hamba. Baik, kemudian poin yang ketiga, tauhid menghapus dosa-dosa. Ya, ini yang kembali ditekankan di sini. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melaksanakan tauhid, artinya dia benar-benar mewujudkan tauhid dalam dirinya, dia menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Meskipun dosa itu memenuhi atau hampir memenuhi bumi. Ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan janji pengampunan ini berkaitan dengan kehendak Allah. Tetapi itu tidak akan terjadi kecuali dengan dilaksanakannya syarat yang besar, yaitu bersih dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa seorang hamba ketika dia bisa menjaga dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan. Dia tetap menjaga tauhid dalam dirinya. Maka sebanyak apapun dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang terkadang seorang yang bertauhid yang memiliki dosa-dosa yang sangat banyak, apalagi kalau itu merupakan dosa-dosa besar, maka bisa jadi dia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, akan tetapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka intinya ketika seorang hamba masih memiliki tauhid, dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ketika hambanya belum bertaubat kepada Allah, dan dia mengampuni segala dosa selain dosa kesyirikan walaupun hamba tersebut belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Ini Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48. Taib. Kemudian pokok pembelajaran yang terakhir yang keempat adalah tauhid mendorong pemiliknya untuk mengerjakan amal soleh. Ya, ketika tauhid seorang hamba sempurna, maka tauhid akan mencegahnya dari melakukan perbuatan dosa, dan juga tauhid akan mendorongnya untuk melakukan amal soleh. Karena orang yang bertauhid, hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan, pemuliaan, pengagungan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan mendorongnya untuk bersemangat mengerjakan amalan-amalan soleh. Maka hal ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ya. Jadi semakin besar tauhid yang ada pada diri seorang hamba, maka akan semakin besar ya semangatnya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, mengerjakan amal-amal saleh, dan juga dia semakin mudah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ini ketika semakin besar tauhid yang ada dalam diri seorang hamba, maka tauhid itu akan menjaga seorang hamba dari melakukan perbuatan dosa dan akan mendorongnya untuk bersemangat mengerjakan amal soleh. Dan ini merupakan perkara yang harus diupayakan oleh seorang hamba untuk menjaga tauhid dalam dirinya. Dia berupaya untuk terus menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya, jadi tauhid itu berbanding lurus ya. Jadi nilai tauhid atau kadar tauhid dalam diri seorang hamba itu berbanding lurus dengan kualitas amal soleh dari hamba tersebut. Ya, semakin besar nilai tauhid dalam diri seorang hamba, maka akan semakin banyak amal soleh yang dilakukan oleh hamba tersebut, dan semakin semakin bagus hamba tadi dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang ke-8. Taib di sini disebutkan di sini evaluasi ya, lembar evaluasi. Nanti silakan coba dikerjakan ya di di rumah.
Bisa dikerjakan di buku tugas atau langsung dikerjakan di sini. Baik. Ya, nanti untuk mengukur seberapa jauh pemahaman dari pelajaran yang kita pelajari kemarin, ya. Silakan dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan dulu, ya, cukup dikerjakan dulu untuk latihan. Kemudian nanti insyaallah akan kita bahas pada halaqah berikutnya. Ya, akan kita bahas pada halaqah berikutnya insyaallah taala. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.